warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, alhamdulillah ya di pagi hari ini ya di hari Senin tanggal 25 Januari 2021 nggak kerasa nih udah akhir bulan aja ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah matriks dan pengukuran pertemuan ketiga ya. Nah ini sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah ngerjain PR, udah ngerjain tugas ya. Luar biasa, wah tugasnya lengkap-lengkap ya. Udah saya nilainya gampang akhirnya ya. Ya, apa namanya, udah saya nilai semua. Apa namanya, bagus-bagus ininya hasilnya teman-teman semua. Dan akhirnya, wah kayaknya saya nggak perlu ngisi kuliah lagi nih. Udah semua, lengkap semua tuh yang jawab ya. Masya Allah ya, keren ya. Senang banget ya dengan kerjaan teman-teman semua ini. Di sini ada Mbak Ekawati juga ini yang apa namanya bagus banget ininya, detail banget ya. Untuk tugas kita kemarin ya ini tentang metrik-metrik ya pada kemarin 7 hal ya yang apa namanya yang saya tugaskan. Ini ada SEO, ada juga kemarin Facebook Ads, Google Ads, kemudian email marketing, sosial ini ya sosial media marketing, kemudian ada website dan juga konten marketing ya. Cuman mungkin di sini ya di PR ini yang dari hasil review saya ya ada beberapa teman itu yang di sini jawabnya ada yang Google Ads, Facebook Ads juga ada, tapi ada juga yang search engine marketing juga ada ya. Jadi ada SEO di situ, ada SEM di situ, ada FB Ads, ada Google Ads ya. Nah, ini apa namanya? Ada yang jawabnya seperti itu ya. Padahal sebenarnya kalau search engine marketing ini ya sebenarnya juga istilahnya ya SEO juga sih, kan search engine marketing ya. Search engine marketing itu kan pengertiannya adalah apa namanya melakukan apa namanya kita itu melakukan teknik pemasaran menggunakan search engine dengan mengoptimalkan search engine. Kalau SEO itu memang lebih ke arah optimasinya. Jadi bagaimana kita mengoptimasi sebuah search engine, sebuah mesin pencari agar kita ini bisa muncul di halaman pertama Google ya. Nah ini termasuk dalam SEM ya. Nah SEM itu dibagi menjadi dua. Ada namanya SEO yang dia sifatnya organik ya, yang dia kita tidak perlu bayar itu SEO. Yang kedua itu yang paid search. Bagaimana kita membayar apa namanya mesin pencari agar di hasil pencarian kita itu muncul ya di paling atas. Nah jadi itu kalau dari saya ya, dan juga beberapa referensi yang saya juga dapatkan. Cuman memang ada beberapa orang di luar sana dan juga di Indonesia yang menyebutkan SEM itu lebih ke arah Google Ads-nya. Tapi SEO itu yang lebih ke arah optimasinya ya. Nah padahal ya kita rasakan lah ya dari pengertiannya search engine marketing, search engine optimization ya. Search engine marketing aja udah jelas ya, pemasaran menggunakan mesin pencari kayak apa? Kayak sosial media marketing ya kan? Sosial media marketing itu kan kita lakukan pemasaran menggunakan memanfaatkan sosial media, betul? Ya kan gitu, ya toh? Nah, terus kemudian di sini yang belum mengerjakan tugas, ya, ini saya cek ada banyak juga yang masih belum mengerjakan tugas. Mas Calvin sudah mengerjakan tugas, Mas Calvin ya? Halo Mas Calvin, selamat datang Mas Calvin. Calvin, apakah Saman mendengar saya? Halo Mas Calvin. Ya, di kelompok sebelah tadi saya cek masih ada yang mengerjakan ya. Nggak tahu sekarang, tadi saya cek pagi tadi belum ada yang mengerjakan ya. Saya cek lagi, loh ya kan? Belum mengerjakan Mas Calvin ya? Oke, ditunggu aja nanti bagi teman-teman yang belum mengerjakan ya, silakan nanti dikerjakan ya. Kemudian hari ini teman-teman semua ya, hari ini sebenarnya yang kita bahas adalah tentang nanti tentang konten marketing ya. Jadi bagaimana matriks di dalam konten marketing ya. Namun sebelumnya ya ini biar apa namanya dari sisi yang kemarin udah kita kerjakan ya, penugasan kemarin, saya pengen melihat ya seberapa jauh pemahaman teman-teman pada tugas yang saya minta kemarin ya. Nah, di sini ya saya akan milih satu orang ya, saya akan milih satu orang di antara teman-teman semua ya untuk mempresentasikan tugasnya kemarin ya. Jadi cukup satu aja karena anak KB engko ada selesai nanti ya.
sampai nanti jam setengah 10 saya nggak isi materi nanti kan ya. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Di sini saya minta tolong kepada yang terpilih ini ya, Mbak Eka Wati. Nah, Mbak Eka Wati nih. Halo Mbak Eka, ya. Nah, Mbak Eka Wati mungkin bisa mempresentasikan sebentar Mbak ya tentang metrik-metrik ya pada ini ya, pada strategi digital marketing ya, seperti itu. Nah, tidak usah diterangkan yang terlalu detail Mbak ya. Nanti sama jadi ngisi kuliah ya. Apa namanya? Tapi di sini silakan mungkin saya presentasikan Mbak di dalam SEO itu ada apa aja, terus apa aja mungkin yang penting di situ ya. Kemudian dalam apa namanya? Sosial media marketing ya, itu ada apa aja metrik yang mungkin perlu diperhitungkan oleh para desain marketer ya, dan yang penting itu apa di sana ya, dan seterusnya ya. Nah, monggo silakan mungkin Mbak Ekawati bisa kepada teman-teman semua ini penugasannya, silakan Mbak. Iya Pak, di share screen apa enggak usah? Apa ya? Ya, share screen aja nggak apa-apa. Langsung Taman ini bikinnya sampai 23 halaman Mbak ya ya. Pak. Luar biasa ya. Langsung share screen aja Mbak. Teman-teman bisa ngelihat. Langsung disebutkan aja materi pada SEO apa aja gitu ya Pak. Ya, gitu aja. Untuk yang pertama, metrik pada SEO itu ada traffic organik, setelah itu ada bounce rate, ada page per session. Oh iya, nah mungkin sambil dijelaskan aja, apa Sedikit namanya? ya. Dikit-dikit aja. Jadi kayak bonus itu apa sih sebenarnya gitu Mbak? Ya Pak. Untuk yang pertama, traffic organik. Traffic organik itu sangat tertuju pada semua pengunjung yang masuk ke suatu website atau blog. Untuk bounce rate, ini adalah metrik SEO yang dapat menunjukkan jumlah sesi dalam satu halaman. Dengan kata lain, yaitu jumlah berapa banyak pengunjung yang meninggalkan website atau blog tanpa melakukan tindakan apapun. Untuk page per session, itu setelah metrik SEO yang dapat menunjukkan rata-rata jumlah halaman yang dikunjungi pengunjung dalam satu sesi. Satu sesi secara default adalah kurang lebih 30 menit. Untuk CTR organik, yaitu adalah jumlah klik yang berhubungan dengan tayangan di Search Engine Result Page. Berapa banyak pengunjung yang melihat website, blog, dalam hasil pencarian dibagi dengan jumlah pengunjung yang mengklik website atau blog. Pada domain authority dan page authority. Perbedaan antara metrik domain authority dan page authority sudah terlihat jelas dari namanya. Keduanya dihitung dengan cara yang sama, tetapi domain authority mempertimbangkan seluruh domain, sementara page authority dapat menggambarkan kekuatan peringkat dari halaman tertentu. Pada citation flow and trash flow. Citation flow tertuju pada jumlah backlink yang menunjuk pada suatu web atau blog. Maka dari itu, hal tersebut dapat menunjukkan popularitas dari suatu web atau blog dalam hal jumlah backlink. Jika trash. Untuk yang ketujuh ada dominance. Nah, ini adalah metri yang lebih baik untuk diikuti daripada peringkat tertentu, meskipun mungkin lebih sulit untuk mengukurnya secara tepat. Apa ini tadi? Selanjutnya ada referring domain. Penghitungan backlink secara keseluruhan mencakup link yang ada di seluruh website atau blog yang membelokkan hasilnya dan dapat mengubah jumlah dengan cepat tanpa menunjuk kualitas link yang sebenarnya. Kenyataannya, blog atau website yang memiliki 10 backlink dari 10 domain yang berbeda mungkin lebih otoritatif daripada website atau blog dengan 50 backlink dari 5 domain di mata search engine.
Untuk yang 9 ada page speed, kecepatan halaman, menjadi faktor utama dalam pencarian desktop dan mobile pada Google. Sangat penting untuk mempertimbangkan metrik yang satu ini. Ada SEM, yang pertama ini ada metrik Google Ads. Mulai dari performance ada impression, seberapa sering iklan kita ditayangkan. Ini ada search top impression rate, seberapa sering iklan kita ditayangkan di atas hasil pencarian organik. Ada search of absolute top impression rate, seberapa sering iklan kita ditayangkan pada posisi paling atas di hasil pencarian organik. Ada klik, seberapa sering iklan diklik. Ada CTR, seberapa sering orang melihat iklan kita dan pada akhirnya mengklik iklan tersebut. Ada interaction, seberapa sering orang yang berinteraksi dengan iklan kita seperti klik pada iklan teks dan shopping ads dan lain-lain. Ada interaction rate, seberapa sering orang melihat iklan kita dan pada akhirnya berinteraksi dengan iklan tersebut. Ada CPC, biaya rata-rata yang kita keluarkan setiap iklan kita mendapatkan klik. Ada average cost, biaya rata-rata yang kita keluarkan setiap iklan kita mendapatkan interaksi. Ada cost, biaya yang kita keluarkan selama periode tertentu. Ada invalid click, klik yang dianggap tidak sah oleh Google. Ada invalid click rate, persentase klik yang tidak valid dari total klik, baik yang valid maupun yang tidak valid. Ada interaction, interaksi yang dianggap tidak sah oleh Google. Invalid interaction rate, persentase interaksi yang tidak valid dari total interaksi, baik yang valid maupun tidak valid. Ada percent serve, seberapa sering iklan tersebut ditayangkan dari total impression yang diterima oleh campaign atau ad group tersebut. Ada dari conversation, jumlah konversi yang diterima setelah terjadi interaksi pada iklan. Ada cost atau cost, rata-rata biaya yang dikeluarkan setiap mendapat satu konversi. Ada conversion rate, seberapa sering terjadi konversi setelah adanya interaksi pada iklan. Ada conversion value, total revenue yang kita terima. Ada conversion value atau cost mengukur return on ad spend atau ROAS, yaitu cara menghitung return on ad spend ROAS. Ada conversion value, revenue yang diterima setiap kali terjadi interaksi pada iklan. Ada value, revenue diterima setiap kali terjadi konversi. Ada all cons, total konversi. Ada ini nilai-nilainya yang harus didapatkan. Setelah itu ada FB Ads. Untuk metrik pada iklan video views itu yang diperhatikan ada delivery, yang metriknya menunjukkan status iklan kita apakah aktif, in review, draft, scheduled, atau non-approve. Ada juga amount spend, metrik ini menunjukkan dana yang sudah dikucurkan sejak pertama kali iklan berjalan. Ada reach, metrik ini menunjukkan berapa audiens yang sudah dijangkau oleh iklan kita. Ada true play, metriknya menunjukkan beberapa kali video kita ditonton. Cost per true play, metrik yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk setiap orang menonton video. Ada view watch, ini untuk menunjukkan banyaknya orang yang menonton video kita. Relevance, yang menunjukkan relevansi ads konten kita dengan target audiens. Frekuensi, yaitu menunjukkan beberapa kali iklan yang sama diterima oleh satu user. Ada budget, menunjukkan berapa budget iklan kita. Ada start, menunjukkan tanggal iklan dimulai pertama kali. Campaign dan ad set name. Ada juga preview link yang metriknya membantu kita untuk melihat tampilan iklan yang sama di timeline Facebook. Ada iklan engagement, post engagement itu menunjukkan jumlah interaksi yang terjadi di postingan iklan kita. Ada cost per post engagement, yaitu biaya yang harus kita keluarkan untuk setiap interaksi yang terjadi.
Ada post comment yang menunjukkan berapa orang yang berkomen di postingan kita. Ada link klik yang menunjukkan link di ads copy. Biasanya link ke web atau ke chat WhatsApp. Iklan traffic dan conversion. Ada CTR link, perbandingan antara berapa user yang melihat iklan kita vs user yang akhirnya melakukan klik. Ada CPC link, biaya yang dikeluarkan untuk setiap klik iklan yang terjadi. Ada link klik, menunjukkan persentase jumlah klik yang terjadi pada iklan kita. Ada content view, menunjukkan berapa user yang sudah klik iklan kita dan berhasil masuk ke halaman web, landing page produk kita. Ada add to cart, menunjukkan berapa orang yang sudah masuk ke web, content views, yang akhirnya klik tombol beli atau masuk halaman keranjang. Ada checkout initiated, setelah masuk dalam keranjang, user melanjutkan untuk mengisi data-data pembayaran di halaman selanjutnya. Dan ini direkam dengan pixel content initiated. Ada purchase, menunjukkan berapa user yang menyelesaikan pembayaran hingga terbit invoice atau sebelum transfer. Ada cost per purchase, yaitu penting untuk menunjukkan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membuat satu orang membeli produk kita. Pada purchase conversion value, menunjukkan nilai transaksi atau harga jual produk. Setelah itu ada metrik sosial media marketing. Ini ada engagement, yang harus diperhatikan itu ada like, komentar, share, dan klik. Engagement rate yang tinggi akan menunjukkan kesehatan audiens dalam arti seberapa responsif audiens kita dan berapa banyak follower yang nyata, bukan fake follower, jenis konten yang menarik, dan kesadaran terhadap brand kita. Ada brand awareness, impression, dan reach. Impression dan reach merupakan salah satu metrik yang penting digunakan untuk mengukur tingkat brand awareness serta persepsi brand di media sosial. Reach adalah sosial media metrik yang mengukur penyebaran percakapan di sosial media. Sedangkan impression adalah beberapa kali postingan kita muncul di timeline seseorang, meskipun impression dapat memberitahu tentang potensi visibilitas konten kita di sosial media. Ada return of ROI, referral, dan conversion content. Pengunjung conversion adalah ketika seseorang membeli satu dari situs kita. Jadi social content berarti audiens yang mengunjungi melalui sosial media channel dan kemudian membeli suatu dalam customer care, response rate, and time. Setelah itu ada metrik content marketing, yang ada consumption metric. Consumption metric digunakan untuk mengukur seberapa banyak pengunjung atau audiens yang melihat konten yang kita buat. Elemen-elemen yang biasa diamati dalam metriknya ada website traffic, page view, video view, document view, dan sebagainya. Consumer metric dapat diamati menggunakan tools dari pihak ketiga seperti Google Analytics, YouTube Insight, Instagram Insight, dan sebagainya. Ada sharing metric. Nah, sharing metric ini merupakan salah satu yang paling populer karena implementasinya yang mudah. Indikator keberhasilan dari metrik ini adalah share dari konten yang kita buat. Elemen-elemen yang diamati ada like, share, tweets, dan sebagainya. Untuk mengukur sharing metric, kita bisa menggunakan tools seperti BuzzSumo, ada Ahrefs, Content Studio, dan lain sebagainya. Ada lead generation metric yang digunakan untuk melihat seberapa banyak audiens kita yang bersedia memberikan informasi pribadinya ataupun melakukan tindakan tertentu setelah mengkonsumsi konten kita. Misalnya, pengisian formulir, download, berlangganan email, berlangganan blog, menuju URL tertentu, dan sebagainya. Ada customer loyalty metric.
Ini lebih fokus pada audit yang sudah menjadi konsumen kita. Dalam menjalankan bisnis, selain menjaring konsumen baru, kita juga tidak boleh melupakan konsumen yang sudah ada sebelumnya. Dan metrik email marketing yang perlu diperhatikan ada email delivery rate, yaitu seberapa besar prospek pelanggan selalu bagus untuk memiliki daftar kontak email yang besar berupa prospek atau pelanggan selalu bagus untuk bisnis. Mengapa? Karena kita dapat menjangkau mereka kapanpun kita mau dengan biaya yang lebih sedikit. Namun yang perlu diingat, mengirim email ke daftar kontak email yang banyak bukan berarti semua email kita dikirim, meskipun berusaha semaksimal mungkin untuk mengirim email ke daftar kontak email kita. Jadi tidak mungkin tingkat pengirimannya mencapai 100%. Ada open rate, indikasi bahwa email marketing yang dikirimkan telah dibuka oleh subscriber. Ada CTR, yaitu presentasi orang yang mengklik tautan di email kita dari semua orang yang membuka email. Ada unsubscribe, ada juga bounce rate, yaitu mewakili persentase total email yang dikirim, namun tidak terkirim ke penerima email. Ada metrik website, ada fully loaded team, angka pertama yang akan kita lihat adalah waktu memuat secara keseluruhan situs. Jumlah ini adalah berapa lama yang dibutuhkan situs web kita untuk menyelesaikan pemuatan sepenuhnya. Yang kedua ada total page size, yaitu total ukuran halaman. Dalam hal ini ukuran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah data seperti KB dan MB. Ada yang terakhir, request atau total permintaan. Metrik yang terakhir ini dilapor disebut request atau permintaan. Berarti jumlah permintaan file, misalnya postingan blog dengan 5 gambar akan membuat 5 permintaan file untuk gambar-gambar tersebut. Ini juga membuat permintaan untuk file CSS, tema, file JS, dari plugin, dan sebagainya. Sudah Pak? Banyak. Oke, luar biasa ya. Keren-keren, aplaus buat Mbak Ekawati ya. Yeay. Banyak banget ya Pak ya. Wah, banyak ngantuk ya. Wah Pak, ini semua dijawabin Pak ya, gitu. Itu kan mungkin ada nanya gitu ya. Ini kira-kira kita perlu ngapalin parameter segitu banyaknya kah Pak? Gitu kan ya. Enggak sih ya teman-teman ya. Kita nggak perlu ngapalin ya. Sebanyak itu namanya nyiksa diri namanya guys. Nggak usah dihafalin itu, nggak usah dihafalin ya, cuma dipahami aja ya. Dipahami aja metrik-metrik yang sekiranya memang ya penting lah ya, penting, dan juga istilahnya itu bisa menunjukkan kepada kita itu goal yang akan kita capai ya. Jadi sebenarnya metrik-metrik yang sebanyak ini tadi ya ya kita nggak perlu secara normal kita nggak perlu menghafalkan, hanya kita perlu memahami saja ya. Di dalam kita ini misalnya buat konten, atau misalnya tadi kita melakukan strategi SEO ya, strategi kita tadi bermain mungkin Google Ads, FB Ads, dan seterusnya ya, kita tahu ya parameternya apa aja. Nah mungkin tadi di Mbak Ekawati mungkin yang perlu dibetulkan Mbak tadi di bagian yang search engine marketing Mbak ya, BISM ya. BISM itu Mbak bagi dua antara Google Ads dan FB Ads ya. Iya tadi. Nah, ini salah Mbak ya. Jadi kalau FB Ads itu bukan search engine ya. FB itu masuknya lebih ke arah sosial media marketing Mbak. Kita iklan di jaringan sosial media. Ya kan? SEM itu search engine marketing itu SEO. Jadi yang atas itu malah masuk ke sini SEO, dan juga Google Ads, kemudian Bing Ads. Bing. Kita iklan di Bing misalnya. Ini kan Google Ads itu kan kita iklan di Google ya. Nah, tapi ada lagi namanya Bing Ads. Bagaimana kita beriklan di Bing. Cuman karena Karena Bing itu emang kayak sedikit ya. Bing itu kan paling hanya 3% polling ya, atau bahkan mungkin kurang kali ya.
apa namanya, percuma iklan di sana ya, karena nggak banyak orang yang pakai Bing. Mending kita pakai Google Ads aja. Nah, pada umumnya orang itu lebih belajar di Google Ads dibandingkan di Bing Ads. Bahkan yang lain juga ada kayak DuckDuckGo, dia juga punya iklan juga di situ, platform iklan juga ya. Jadi search engine ini memang atau SEM ya, search engine marketing itu memang tidak terbatas pada Google saja ya. Tapi bisa Google, bisa Bing, bisa DuckDuckGo ya, bisa ada lagi namanya Alta Vista mungkin masih ada kali ya. Kemudian banyak banget pokoknya, masih ada juga Yandex ya, banyak banget ya. Cuman memang Google ini dia menguasai sampai 93% sampai 97% pasar dunia yang menguasai Google ya, seperti itu ya. Ya sekali lagi makasih buat Mbak Kawati ya. Nah terus gimana dong Pak praktek kita misalnya nih ya, sebagai seorang digital marketer nih gitu kan. Kira-kira bagaimana Pak cara kita baca metriknya Pak? Gitu kan? Ya itu kan pertanyaannya kayak gitu pasti tuh ya. Karena ini yang paling utama teman-teman ya. Jadi ketika kalian nanti menjadi seorang digital marketer ya, kalian nanti diminta oleh bos kalian, diminta oleh klien kalian misalnya ya, untuk memasarkan produk mereka ya, maka kalian harus punya acuan metrik ya, acuan yang kalian pegang. Ketika nanti klien nanya misalnya ya, klien nanya bagaimana progresinya, kalian tuh bisa menjelaskan dengan gamblang. Ini loh Pak yang saya lakukan Pak, kemudian ini loh Pak hasilnya Pak, kayak gitu loh ya. Jadi kalian jangan jawab seperti ini, Pak saya itu sudah melakukan Pak ya, yang pertama itu bikin artikel ya, yang kedua saya posting di sosmed ya, yang ketiga saya posting di YouTube. Terus gimana hasilnya? Menurut saya Pak hasilnya bagus Pak, hasilnya bagus karena kayaknya Pak ya. Nah kayaknya lah itu nggak boleh ya, kayaknya itu nggak boleh ya, itu nggak boleh itu ya. Kita kasih data ke dia. Ini Pak yang nonton di YouTube Pak segini orang Pak ya. Ini Pak yang lihat artikel saya Pak segini orang Pak. Nah, ini Pak yang nge-like postingan saya segini orang Pak. Ini Pak CTR-nya Pak. Nah gitu tadi ya. Jadi tadi yang parameter-parameter tadi dijelaskan oleh Mbak Ekawati ya. Nah itu dia di situ ya. Kita baru menjelaskan ke klien. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini ya. Ini biar kalian memahami ya. Ini saya bukakan ya. Saya bukakan webnya Argia Cyber teman-teman semua ya. Ini biar kalian kan kebetulan hari ini kita sebenarnya lebih ke arah konten marketing ya. Cuman ini saya mau membahas beberapa hal yang tadi dibahas oleh Mbak Kawati ya, seperti itu. Oke, saya share bentar ya ini ya. Oke guys, sudah keluar belum guys? Hargacyber.com, BP admin, page stats sudah keluar di situ di kalian? Sudah ya? Oke ya. Nah ini ini kalau ini saya ngasih contoh aja ya, bagaimana parameter yang biasanya saya pakai ya, ketika saya menangani sebuah website ya. Oke kita bilang di sini ada web Hargacyber ya, Hargacyber adalah web usaha saya ya, yang ke arah konsultan itu, yang arah konsultan pesan digital yang di kantor Emata ya. Nah di Hargacyber.com ini ya, saya melihat parameter teman-teman ya, di dalam menangani ini ya. Nah ini dari traffic, pertama dari traffic dulu saya lihat, traffic web yang masuk ke saya ya. Dan saya lihat perharinya ya, perharinya ini alhamdulillah nih gede-gede teman-teman tuh lihat tuh ya. Per hari itu di atas 100 ya kan. Tuh gede ya, ini sampai 322 ya. Gede kan? Ini per hari teman-teman ya. Ini adalah metrik kunjungan per hari. Ya, metrik kunjungan per hari yang ada di Hargacyber, dan kita bisa melihat yang tinggi-tinggi itu hari yang Sunday itu apa? Sunday itu minggu ya. Minggu ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Senin lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya kan? Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini Anda lihat nih. Ini kalau hari Minggu biasanya tuh dia nggak terlalu banyak ya. Paling banyak di tengah-tengah minggu kan. Di hari Kamis, Rabu Kamis. Ya kan? Ini juga sama tuh kan? Oh ya tak? Ya kan? Nah, ini ya. Nah, ya, Rabu Kamis paling tinggi ya. Di hari Senin tuh nggak masih kurang tinggi ya. Baru nanti di akhir pekan dia dikit lagi. Nah, ini kenapa nih yang ini dikit? Karena ini baru hari ini kan. Baru tanggal 25 ya.
dan masih sekian jam dari jam 12 malam tadi ngitungnya. Ini adalah traffic hariannya, ya. Di sini kita bisa melihat dari traffic ini teman-teman semua, ya. Ini apa namanya yang terbaik ya dalam satu hari. Ini satu hari teman-teman, ya. Itu sampai 1.400 kunjungan dalam satu hari. Banyak ya. Nah, kok ada apa ya waktu itu ya? Nah, kita bisa lihat juga di sini. Saya bisa buka di sini ya di YouTube ya. Ada apa di hari itu kok bisa ramai banget ya, gitu kan? Nah, kita bisa lihat tuh di apa namanya di ini kan paling banyak kan di bulan Maret ya katanya ya. Maret tanggal 27 Maret 2014. Udah lama ya. 27 Maret 2014 itu kan 6 tahun 7 tahun yang lalu ya. Wah, 7 tahun yang lalu ya, lama banget ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Ternyata nggak tahu nih apa yang membuat tinggi waktu itu ya. Ada alat box di sini ya. Ya paling ini apa namanya? Nggak tahu nih, ini kayaknya bukan konten ini kan bukan konten kan? Nih tuh. Ini bukan konten ini, nggak tahu nih apa nih. Ini cuman apa namanya? Kenapa kok bisa diakses orang? Saya juga nggak paham nih ya. Nah, ini ya. Padahal ini doang nih, apa ini? Ini nggak jelas ya. Iya toh? Nggak jelas ini ya. Yang itulah ini 7 tahun yang lalu nih, mungkin ada hacker atau gimana waktu itu ya, nggak paham juga kita ya. Nah, apa namanya? Dari sini kita bisa juga melihat mingguan ya. Di mingguan tuh ya berapa trafiknya ya. Dan yang paling penting di sini paling penting adalah ketika kita bisa melihat ya bahwa kemarin misalnya kalau hari ini kan kita masih belum valid ya karena masih terus bertumbuh ya yang mau masuk ke kita ya. Kita lihat yang kemarin. Apa sih yang kemarin tuh artikel paling baik di seorang ternyata kemarin ya di hari kemarin yang paling banyak di seorang adalah yang ini. 10 cara ke branding Anda menarik dan mudah dikenali orang nih. Ada 81 orang yang lihat. Kemudian bawahnya sisinya jauh ya. Nah, dan kita juga bisa melihat yang apa namanya? Total semuanya teman-teman ya. Artikel apa yang terbaik selama ini di webnya Harga Saber ini ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Tuh lihat. Ternyata dalam 7 hari kemarin, ya 7 hari ini, yang paling bagus adalah yang ini ternyata. Ya, nomor 1 dia juara. Ya, dalam 1 bulan, yang paling bagus apa dalam 1 bulan? Ya, kita bisa melihat dalam 1 bulan yang paling bagus tetap ini juga. Tuh lihat. Ya, sampai ininya selisihnya 2 kali lipat ya, San. Ya, bahkan dalam waktu setahun, ya, apa yang paling bagus? Ya, di tahun 2020 kemarin, ya. Ternyata masih ini juga nih, ya masih ini juga, ya. Dan sepanjang waktu, ya sepanjang waktu apa yang terbaik, ya kita bisa melihat di sini juga, ya. Nah, kayaknya udah bisa ditebak ya, yang terbaik itu apa ya? Masih loading, ya, sebentar masih lama nih. Mungkin dia ngitung ya, counting tuh, ya. Nah, ini ya 300.000 orang yang melihat artikel ini. Apa sih artikel ini gitu kan? Nah, kita lihat ya seperti itu. Dan yang bawah-bawahnya kan yang ini 20 web terbaik di Indonesia, ini 20 desa terbaik di Indonesia travel ya. Padahal ini artikel yang lama-lama teman-teman. Jadi Harga Saber ini memang sudah sangat lama sekali tidak pernah kita update. Bahkan yang ini artikel ini 10 cara branding Anda menarik dan mudah diingat ya. Kita bisa melihat bahwa ini artikel udah lama banget. Udah 7 tahun yang lalu ya. Dan di Harga Saber sendiri ya apa namanya? Artikel paling baru ya itu kapan ya? Ini udah lama nggak kita manage teman-teman memang ya. Udah lama nggak kita manage. Kalau dulu kita memang konsisten, hampir tiap hari kita ngasih artikel di sini ya. Dulu ya. Tapi sudah sekian tahun terakhir ini kita nggak apa namanya nggak lagi manage di sini ya. Kenapa? Karena memang apa namanya ya? Ya kita memang fokusnya memang ke arah kampus memang ya. Kalau di Harga Saber ini wes sih kadang tuh project banyak itu teman-teman ya. Lembur-lembur gitu aduh wes apa namanya? Capek juga. Jadi kadang satu project apa namanya? Istilahnya belum selesai, ya kita nggak bisa marketing dulu ya. Atau lama nih kenapa nih ya. Nah ini ya, apa namanya? Di sini artikel paling bagus adalah ini ya. Nah, di sini adalah waktu itu memang kita bikin artikel tentang 10 hal agar brand kita tuh mudah dikenali orang ya, seperti ini ya. Nah, padahal ini sumber dari sini ya. Ini bukan kita bikin sendiri ya. Kita waktu ngolah teman-teman ya, kita ngolah dari beberapa sumber ya, seperti itu.
Nah, dari sini kita bisa melihat ya salah satu ya parameter di dalam konten marketing ya itu adalah memang berapa jumlah apa namanya artikel itu dilihat orang ya. Jadi berapa kali itu artikel bisa apa namanya dilihat orang ya. Ini adalah salah satu parameter ya di dalam kita membuat sebuah konten ya. Ketika konten kita jelek seperti ini, coba lihat nih ya. Nah nih ya, ini sampai yang lihat mungkin dikit ya. Nah ini ya, apa namanya, misalnya yang konten ya, ntar ya, yang konten ya, yang konten. Nah ini 20 inspirasi e-commerce web design ya. Ini cuma 32 orang yang melihat. Kita lihat ya, kapan dibuat ini? Ya, 20 inspirasi ini kapan dibuat ini? Ini kan cuma 32 orang yang melihat ya, sepanjang waktu ya nih, sepanjang waktu ya. Padahal lama juga nih lihat. 2014. 7 tahun yang lalu juga ya. Tapi jauh banget ya antara 300.000 ya yang lihat dengan 32 orang, 32 aja yang lihat ya. Nah, ini ya. Kenapa seperti itu ya? Kenapa seperti itu ya? Mungkin di sini memang judul ini nggak menarik mungkin ya. Judul ini mungkin nggak menarik ya. Nggak semua orang itu suka dengan artikel-artikel yang tentang apa namanya e-commerce seperti ini ya. Sedangkan apa ini bagus ya. 10 cara gabanding Anda menarik dan mudah diingat ya. Mungkin karena memang tentang branding ya, tentang branding ini lagi hot. Lagi banyak orang yang butuh ini ya. Lagi banyak orang yang sedang mencari ini ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, kemudian apa namanya di sini tadi di nomor 2 ada 20 web portal terbaik di Indonesia, ini ya. Kenapa kok ini bagus juga sampai segini? Bisa jadi mungkin ya. Nah, tapi ini mungkin masalahnya ya, itu kan masih saya apa namanya masih kira-kira ya. Itu memang itu mungkin karena banyak orang di Indonesia yang mencari ini bagaimana apa sih web portal terbaik di Indonesia apa aja sih? Seperti itu. Padahal ini sudah lama ini. Nah ini 2019 teman-teman ya, ini 2019 padahal nih ya. Ini padahal 2019 kemarin ya, tapi luar biasa ya. 2019 ini saya sudah apa namanya di arah 89.000 ya. Alhamdulillah ya. Nah, gitu teman-teman ya. Ini salah satu contoh apa namanya parameter di dalam konten marketing ya. Kemudian tadi ada yang tadi mungkin Mbak apa namanya Mbak Ekawati membahas tentang CTR ya, tentang mungkin apa nama tadi CPC dan sebagainya gitu ya. Itu ketika kita seperti ini ya, ketika misalnya saya beriklan ya. Dan ini teman-teman ya, ini saya yang ngasih beberapa contoh aja ya. Apa namanya? Nanti akan kita baca lebih detail lagi. Contoh ini ya. Contohnya ini sekarang ini saya lagi ngiklan ya. Saya lagi ngiklan ya. Saya lagi ngiklan untuk harga akademi kita nih ya, untuk kampus ya. Lagi ngiklan seperti itu ya. Nah, di iklan ini teman-teman semua, ya ini ya, di sini dipakai ini kan Facebook Ads ya, mungkin kemarin kan sudah diajarkan kemarin ya. Ini sekarang lagi belajar ya. Yang teman-teman yang paket apa namanya? Yang gelombang kedua ini lagi belajar ini kan ya, FB Ads ya. Ya kan? Nah, ini contoh ini FB Ads ya. Nah, di FB Ads ini memang kita bisa melihat nih, ada campaign di sini, di mana sini ada apa namanya? Ada CTR di situ ya. Saya tantarin kita kecilkan dulu teman-teman. Di bawah ya. Aduh. Nah, ini dari sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini apa namanya? Di sini tuh kan ada beberapa parameter di sini ya. Yang paling utama, yang paling penting adalah ini. Dari sisi goal ya, dari sisi result ya, itu sudah berapa yang dicapai ya. Di sini kebetulan saya memang bikin beberapa goal. Ada yang goalnya lead, ada goalnya apa namanya complete registration, ada goalnya true place ya. Ini saya check out ya, macam-macam lah. Ini tergantung kebutuhan kita memang ya. Nanti silakan dibacain sama Pak Didin ya, yang ngajar Pak Didin kan? Iya Pak. Ya. Nah, nanti silakan aja nanya nih, Pak, apa sih Pak lead itu Pak? Apa sih computer registration itu Pak? Nah, gitu kan ya. Nah ini ya. Ini memang ini nanti ada beberapa definisinya ya. Saya nggak terangkan di sini, nanti malah di kuliah FBED ya. Nah di sini yang penting adalah di sini saya lihat apa namanya teman-teman, saya lihat di sini pertama ya, saya lihat parameter iklan saya ini yang baru saya set semalam ya. Ini yang baru saya set semalam ya. Untuk melihat ya parameter bahwa iklan saya ini tampak bagus atau enggak ya. Saya lihat dari pertama dari sisi reach ya. Reach itu jangkauan. Jadi sudah
selama 6 jam terakhir ini ya, ini iklan saya sudah dilihat berapa orang ya, dan di sini saya yang pertama ini iklan saya dilihat 456 orang. Yang bawah ini ya, kemudian kita juga lagi punya program beasiswa nih untuk para hafiz Quran. Nah, nanti silakan teman-teman nih, saya butuh bantuan buat teman-teman bantu kami nih nge-share ini loh ya. Kita lagi ada program gratis teman-teman, full 100% untuk anak-anak yang hafiz Quran minimal 10 juz. Ya, minimal 10 juz tapi ya. Nah, ini udah diangkat 770 orang yang melihat ya. Frekuensi ini lebih ke arah satu orang ya, satu orang yang tadi di sini yang udah di sini, ini sudah melihat iklan kita berapa kali. Rata-rata mereka baru melihat iklan kita 1 kali. Kalau di sini 2 kali, maka masing-masing orang ini sudah melihat iklan kita tuh berputar ke dia 2 kali ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ini tadi masih belum karena belum ada orang yang masuk ke lead saya ya. Di sini saya ngeset ini Rp100.000 masing-masing per harinya Rp100.000 ya. Dan saya sudah menghabiskan uang ya masing-masing ini Rp14.000, ini Rp20.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau impresi itu lebih ke arah parameter yang menunjukkan iklan kita ini itu sudah muncul berapa kali ya. Tapi nggak dihitung berapa orang ya. Udah keluar tuh berapa kali kan tadi kan, kalau ini kan jangkauan orangnya teman-teman ya. Ini tadi kan jangkauan orangnya nih. Kita sudah jangkau berapa kali nih ya. Reach ini kan dalam wujud orangnya ya, orangnya, people-nya ada 400 orang, mungkin satu desa itu ya, ini 770 orang, udah hampir sekota ini ya. Nah, kalau ini ya lebih ke arah 479.809 ya, iklan kita ini sudah tayang berapa kali ke semua orang tadi, totalnya ya, itu sudah berapa kali ya. Karena tadi kan kita bilang, kita tadi sini kan frekuensinya kan 105 kan, mungkin di sini ada yang sudah terima 2 kali. Mungkin ada juga yang masih 1 kali ya, ini kan rata-rata kan. Nah, seperti itu ya, maka akhirnya seperti ini ya. Nah, kalau yang CPM ini cost per impresi ya, jadi impresi di sini ya itu segini. Nah, yang sudah ngeklik ya baru 5 ya, baru 5 ya, baru 5 orang yang ngeklik dari 400 orang data di sini ya, ada 456 orang, 770 orang juga yang lihat di sini, masing-masing ini baru 5 orang toh yang klik ya, baru terjadi 5 klik doang teman-teman ya, kan miris ya. Ya emang kayak gitu sih iklan itu ya, kita nggak bisa berharap saya klik itu juga sama-sama 400, nggak bisa teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, per klik itu jadi akhirnya ada rupiahnya, ini per kliknya jadi Rp2.000 ya, ini yang per kliknya jadi Rp4.000 ya. Per kliknya itu udah kayak satu porsi pecel ya teman-teman ya. Satu porsi pecel Rp5.000 ya, ini sudah hampir sama nih ya. Ya larang banget ya. Per klik loh ya, satu klik orang klik gitu ya, klik kita aja, itu dibiayai ya, itu di angka segini ya, seperti itu ya. Nah, tadi ini ada kalau ini ada klik all ya 19 sama 28, ini klik yang terjadi di dalam iklannya. Jadi kalau yang tadi di sini ya, ini yang dia ketika dia mencet ini dia ngarah ke web utamanya, ke landing page ya. Jadi hanya 5 orang yang ngarah ke landing page. Sedangkan yang CTR all ya atau klik yang ini lebih ke arah dia mencet itu loh tombol, biasanya kalau ada iklan kan? Ada iklan kan mungkin ada tombol read more di situ. Pencet read more-nya, ada image di situ, dipencet image-nya biar gede, thread, tapi dia nggak ngeklik linknya ya. Jadi ini klik yang terjadi di iklan tersebut ya. Nah, dan seterusnya teman-teman. Nah, ini ya. Itu pun dari 5 klik tadi yang masuk ke landing page, yang benar-benar masuk ke dalam web saya itu hanya 3 orang masing-masing. Kenapa? Mungkin yang 2 orang ketika ngeklik ya koneksinya nggak kuat, loading gitu kan, atau lagi ngeklik putus internetnya, putus disconnected, nah gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jangan bangga, jangan bahagia kalau Anda sudah dapat berapa klik ya. Tapi yang paling penting nih loh, landing page view-nya ada berapa nih ya. Nah, ini juga parameter nih. Nah, ini saya masih belum bisa ngukur teman-teman. Saya masih belum bisa ngukur iklan saya ini sukses atau enggak ya. Saya baru bisa ngukur nanti sore ya. Saya baru bisa ngukur iklan saya ini sukses atau enggak nanti sore, karena ini masih habis uang itu di angka masih dikit ya. Tadi masih di angka 19.000 sama 20.000 ya.
Ini ya, ini masih dikit ya. Saya baru bisa ngukur kalau sudah habis di angka 100.000 karena nanti sudah ada sampling di situ. Banyak orang yang klik dan sebagainya ya. Seperti ini ketika saya juga ngiklan di Google Ads. Ini ya. Nah, ini kalau ini Google Ads, tadi kan ada biaya tuh ya. Ini Google Ads nih ya. Nih, ini kelasnya teman-teman ya di apa namanya di Google Ads ya. Saya total itu sudah menghabiskan uang selama karir saya nih iklan untuk akun saya ini sudah udah habis uang 88 juta. Banyak ya. Ya. 88 juta ini habis teman-teman ya. Nah, ini ya. Yang sedangkan sekarang ini saya lagi iklan buat ini ya, buat apa namanya? Dua iklan untuk Arga Academy ini ya. Yang satu dalam bentuk video di YouTube ya, yang satunya apa namanya, klik ke web ya, klik ke web seperti itu ya. Masing-masing di sini Rp100.000, ini Rp200.000 ya. Dan di sini kita bisa melihat nih ya. Nah ini kan udah apa namanya sudah dari kemarin ya. Ini saya bisa melihat mana yang berhasil, mana yang enggak ya. Yang ini sudah dapat 1.100 tayangan ya, impression. Yang ini baru 700 ya. Ini sudah terjadi 51 klik di sini. Yang ini baru tadi terjadi 5 klik kalau nggak salah tadi itu. Ya masih sedikit yang ini ya. Nah, apa namanya? Tapi dari sisi interaksinya lebih tinggi yang video. Ternyata ya. Sampai 16,88%. Ini 4,45%. Harganya pun lebih murah yang video nih. Cuma Rp176 ya. Ini sudah habis di angka 5.000. Apa namanya? Per klik biar rata-ratanya itu 55.000 ya. Ini habis Rp260.000, ini baru habis Rp21.000 ya. Jadi lebih murah yang video ini teman-teman. Tapi saya nanti nggak tahu. Nanti yang ini juga sama, sore nanti saya akan lihat berapa orang yang masuk yang lepon ya, CS saya ya. Itu berapa ya. Nah ini ya. Jadi di sini ini memang nanti kalian sebagai seorang digital marketer ya, minimal kalian harus bisa baca ini secara singkat ya, cepet ya, cepet. Jadi apa namanya? Artinya itu ketika kalian melihat parameter ini, ya Anda sudah bisa melihat bahwa oh ini iklan saya udah berhasil, oh iklan saya masih belum berhasil, oh ini konten saya ini sudah bagus, oh ini konten masih belum, ya. Nah, apa namanya itu yang nanti kalian ya sama-sama berlatih nanti teman-teman ya. Kita sama-sama berlatih ya, kita masih punya banyak waktu ya nanti untuk sama-sama kita latihan bagaimana kita bisa baca sebuah data ya seperti itu. Karena nanti ketika kalian sebagai seorang digital marketer dan kalian disuruh jalan iklan seperti ini, kalian nggak bisa baca ini, waduh, remek wes ya, remek ya, ini harus bisa ya. Jadi biar nanti kalian tahu iklan kalian tuh berhasil atau enggak ya, dan kalian bisa